Upaya diplomasi selama seminggu antara Barat dan Rusia untuk meredakan ketegangan di perbatasan Ukraina berakhir tanpa hasil. Seorang pejabat senior Amerika Serikat pun mengeluarkan peringatan untuk bersiap menghadapi eskalasi. Genderang perang telah terdengar keras dan retorikanya menjadi agak melengking, kata pejabat diplomatik Amerika Serikat Michael Carpenter terkait dialog dengan Moskow yang tidak menghasilkan terobosan. Niat Moskow tetap tidak jelas, katanya, setelah pembicaraan di Eropa selesai. Ada hampir 100.000 tentara di sisi perbatasan Rusia dengan Ukraina. Kehadiran mereka dan tindakan tembakan langsung yang dilakukan menimbulkan banyak pertanyaan tentang niat Moskow, ujarnya seperti dilansir dari CNBC, Jumat, tanggal 14 Januari tahun 2022. Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat telah melihat persenjataan canggih, sistem artileri, sistem peperangan elektronik dan amunisi juga digelar di sepanjang perbatasan Ukraina. Itu menimbulkan banyak pertanyaan tentang apa niat Rusia. Jadi kita harus menanggapi ini dengan sangat serius dan kita harus bersiap untuk kemungkinan terjadinya eskalasi, kata Carpenter, yang bertindak sebagai perwakilan tetap Amerika Serikat kepada Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa. Sementara itu, Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan mengatakan badan-badan intelijen Amerika menyebut Rusia telah menyiapkan dalih untuk invasi, termasuk melalui kegiatan sabotase dan operasi informasi, dengan menuduh Ukraina mempersiapkan serangan yang akan segera terjadi terhadap pasukan Rusia di Ukraina Timur. Kami melihat pedoman ini pada tahun 2014, dan mereka sedang mempersiapkan pedoman ini lagi, ungkap Sullivan kepada wartawan di Gedung Putih. Amerika Serikat siap dengan cara apapun, ia menambahkan. Sebelumnya Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Wendy Sherman mengadakan pembicaraan dengan mitranya dari Rusia pada awal pekan ini di Jenewa. Sherman mengatakan bahwa dalam diskusinya dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov, yang berlangsung selama hampir 8 jam, dia menyampaikan konsekuensi ekonomi yang parah yang siap diambil oleh pemerintahan Biden terhadap Moskow. Kami sangat siap dan selaras dengan mitra dan sekutu kami untuk membebankan biaya berat itu, kata Sherman kepada wartawan melalui panggilan konferensi setelah pertemuannya dengan Ryabkov pada hari Senin. Sanksi itu akan mencakup lembaga keuangan utama, kontrol ekspor yang menargetkan industri utama, peningkatan postur pasukan NATO di wilayah sekutu, dan peningkatan bantuan keamanan ke Ukraina, tutur Sherman sambil menambahkan bahwa pemerintahan Biden mengoordinasikan langkah-langkah dengan sekutu NATO, Dewan Eropa dan anggota G7. Sedangkan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa perbedaan signifikan antara NATO dan Moskow tetap ada. NATO siap untuk terlibat dalam dialog dengan Rusia, tetapi kami tidak akan berkompromi pada prinsip-prinsip inti. Kami tidak akan berkompromi pada kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara di Eropa, kata kepala aliansi itu setelah 4 jam pembicaraan dengan para pejabat Rusia. Sejak 2002, Ukraina telah berusaha masuk ke NATO, di mana klausul pasal 5 kelompok itu menyatakan bahwa serangan terhadap satu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap mereka semua. Putin menggambarkan ekspansi NATO ke arah timur sebagai garis merah, yang menimbulkan ancaman keamanan bagi Moskow. Pejabat Rusia menegaskan kembali dalam konferensi pers terpisah minggu ini bahwa sangat wajib untuk memastikan bahwa Ukraina tidak akan pernah menjadi anggota NATO. Kami membutuhkan jaminan yang kuat, tahan air, tahan peluru, dan mengikat secara hukum. Bukan jaminan, bukan pengamanan, tetapi jaminan, tambah Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov. Ketika ditanya tentang permintaan Rusia untuk menolak keanggotaan NATO di Ukraina, Sherman mengatakan aliansi itu tidak mau bernegosiasi tentang topik itu. Rusia adalah negara besar dengan wilayah daratan yang luas. Mereka adalah anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka memiliki militer nasional terbesar di Eropa. Bersama dengan Amerika Serikat, kami adalah dua kekuatan nuklir terbesar di dunia. Mereka adalah negara yang kuat, Sherman menjelaskan kepada wartawan dari markas NATO. Fakta bahwa mereka merasa terancam oleh Ukraina, demokrasi yang lebih kecil dan masih berkembang sulit untuk dipahami secara terus terang, tambahnya. Bulan lalu, Presiden Joe Biden berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin 2 kali di tengah pembangunan militer yang signifikan di perbatasan Ukraina. Selama panggilan telepon pertama pada tanggal 7 Desember, Biden menolak untuk menerima garis merah Putin di Ukraina.
Dan selama panggilan terakhir para pemimpin pada tanggal 30 Desember, Biden mengulangi kekhawatiran dan ancaman baru bahwa pemerintahannya akan menanggapi dengan tegas bersama sekutu dan mitra jika Rusia menginvasi Ukraina lebih lanjut. Selama berbulan-bulan, Kiev telah memperingatkan sekutunya AS dan Eropa bahwa puluhan ribu tentara Rusia berkumpul di sepanjang perbatasan timurnya. Penumpukan itu telah membangkitkan nuansa pencaplokan Crimea oleh Rusia pada 2014. Yang memicu kegemparan internasional dan memicu serangkaian sanksi terhadap Moskow. Namun Kremlin membantah bahwa mereka sedang mempersiapkan invasi.